Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk di pembahasan bab awqatin nahi, bab tentang waktu-waktu yang terlarang padanya salat. Hadis dari Ibnu Abbas kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, dia berkata, syahida indi rijalun mardiyun, telah bersaksi di sisiku rijalun, orang-orang yang mardiyun, yang diridhoi. Wa ardahum indi Umar, dan di antara mereka yang paling aku ridhoi adalah Umar. Artinya mereka para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Lalu kata Ibnu Abbas, yang paling aku ridhai di antara mereka adalah Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tersebut bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anis salati, dari salat, yakni melarang salat ba'da as-subhi, setelah salat subuh, hatta tashruq asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Ya, hatta tashruqa. Kita mengenal istilah salat syuruk, yakni salat ketika terbit matahari. Itu hanya istilah saja jemaah ya, padahal boleh juga dinamakan itu salat duha. Maka niatnya antum duha di awal waktu. Dan duha bukan ketika terbit, tapi setelah tinggi dari terbitnya matahari. Maka tidak boleh kita sholat ketika terbit matahari. Kalau mau sholat kita setelah syuruk, setelah terbit sekitar 15 atau 20 menit baru kita boleh sholat. Apa niatnya? Sholat duha di awal waktu, atau disebut sholat syuruk. Wa ba'da al-asri, dan dilarang salat setelah asar, hatta taghruba, sehingga atau sampai tenggelamnya matahari. Maka disebut salat maghrib, salat pada saat matahari tenggelam. Ya. Taib, hadis ini maudhu'nya, temanya tentang apa? Berkaitan tentang, tadi mu'alif telah menyebut nama babnya. Hadis ini menjelaskan tentang waktu-waktu al-awqat al-manhiyu anis salati fiha. Larangan ya, kita salat, atau menunjukkan waktu-waktu al-manhi, yang terlarang, anis salati fiha, salat di dalamnya. Dan dalam hadis ini ada beberapa larangan waktu, dua waktu. Pertama setelah subuh sampai terbit, dan kedua setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Baik, kita ambil fawaid dari hadis ini. Yang pertama, para jemaah, atau kita gabungkan dengan satu hadis lagi setelahnya, hadis Abu Sa'id, karena mirip, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu, wala salata ba'dal asri hatta taghib asy-syamsu. Tidak boleh salat setelah subuh sehingga tinggi matahari, wala salata ba'dal asr hatta taghib asy-syams, dan tidak boleh salat setelah asar sehingga tenggelamnya matahari. Faedah yang pertama dari hadis, anna hadzal hadis fiha al-kalam an ala awqat allati nuhiya asy-syari' 'anis shalah, atau naha asy-syari' 'anis salati fiha. Hadis ini menunjukkan waktu-waktu terlarang padanya
untuk sholat. Dan yang dimaksud sholat di sini sholat apa jemaah? Sholat sunnah. Al-murad sholat at-tawu', sholat sunnah. Nah, berarti menurut hadis ini bahwa al-aslu, hukum asalnya anna sholat at-tawu', bahwa sholat sunnah itu masyru'atun daiman. Berarti hukum asalnya sholat sunnah itu dilakukan selamanya. Namun dengan adanya hadis ini berarti hukum yang asalnya selamanya dilakukan berarti ada pengecualiannya. Ya. Baik. Kemudian waktu-waktu yang dilarang itu dalam hadis ini yang pertama ba'da salatil fajri ila tulu'i syams. Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang pertama. Yang kedua ba'da salati al-asr hatta taghrib asy-syams. Setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Salat apa saja tidak boleh. Salat sunnah. Cuma nanti kita akan bahas ada pengecualian yang dibolehkan. Ya. Terus yang ketiga dulu. Kapan kita dilarang salat? Dalam hadis yang lain, inda qiyamiha hatta tazula, ketika matahari betul-betul tegak di tengah-tengah sampai tergelincir. Karena ketika tergelincir berarti maknanya masuk waktu zuhur. Berarti itu waktunya kapan? Waktunya akhir dari waktu duha dan sebelum tenggelam matahari, sebelum tergelincir matahari. Berarti sekitar sebelum zuhur. Persis matahari tegak di tengah-tengah. Ya. Dan diantaranya hadis tadi dan ada hadis yang lain. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taharrau bi salatikum tulu'asy syams wala ghurubiha. Janganlah kalian salat pada waktu terbit atau tenggelamnya matahari, fa innaha tatlu'. Apa hikmahnya kenapa kita dilarang saat tenggelam, saat terbit? Ya. Karena matahari itu tenggelam, terbit dan tenggelam biqarnai asy-syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Ini ada khilaf tentang makna dua tanduk syaitan. Bisa makna hakiki, ya, dan bisa bermakna yakni secara maknawi berjamaah. Maksud dari dua tanduk syaitan sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, apa yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan? Kata Imam Nawawi, al-murad bi qarnai asy-syaitan hizbuhu wa atba'uhu. Ini secara maknawi. Yani maksudnya hizbuhu wa atba'uhu, para pengikut-pengikut syaitan. Para pengikut syaitan, yakni pada saat matahari sedang terbit dan sedang tenggelam, orang-orang kafir itu sedang sujud, dan orang kafir adalah para pengikutnya syaitan. Orang kafir ketika itu sedang sujud kepada sesembahan yaitu matahari, dan orang kafir pada saat tenggelam juga sedang sujud kepada matahari. Nah, orang Islam tidak boleh berbarengan sujudnya dengan orang-orang kafir kepada matahari, padahal kita sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi walaupun niat kita kepada Allah, tapi saat itu bareng dengan orang kafir, enggak boleh. Ya. Makanya kemarin ketika ada perayaan Natal atau Tahun Baru, bagaimana supaya kita menyaingi mereka, supaya anak-anak muda tidak pada keluar ikut Natalan, kita adakan tabligh akbar di malam Natal, sama saja. Kalau tujuannya untuk menyaingi mereka, ya. Tapi kalau antum kebetulan ada jadwal tabligh akbar tanpa diniatkan untuk itu, tidak masalah. Tapi kalau sengaja antum menyaingi, mengadakan acara tabligh akbar, acara pengajian, acara kajian di malam tahun baru supaya orang-orang tidak pada keluar, itu sama saja niatnya dengan merayakan. Walaupun kita baca Quran, mereka hura-hura misalnya. Sama halnya orang sujud kepada Allah, walaupun dia niat kepada Allah, tapi saat itu orang kafir sedang menyembah matahari, sujud kepada matahari, maka tetap dilarang. Ya.
Kemudian dikecualikan larangan ini oleh beberapa solat-solat yang dibolehkan. Yang pertama, qada'ul fawaid. Kayaknya ini sudah apa belum ya? Sudah bahas belum? Belum. Baik. Yang pertama qada'ul faraid atau qada'ul fawaid. Mengqadha salat yang terluput dari salat wajib yang tidak sengaja ya ditinggalkan karena tidur atau karena lupa. Sebab Nabi mengatakan man nasiya salatan falyusalluha idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat maka salatlah ketika ingat, walaupun di waktu-waktu terlarang. Ya. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafaratnya kecuali itu kata Rasulullah. Nah, karena salat wajib itu salat yang apa jemaah? Ketika terluput, ketika ditinggalkan berarti dia utang, dan utang harus segera ketika dia membayarnya. Ya. Misalnya orang lupa sholat duhur, ingat setelah asar, tidak masalah sholat. Lupa tadi tidak sholat duhur, ingat-ingat setelah asar, sholat saja. Atau dia sholat apa? Sholat, mungkin sholat kemarin lupa, ingat-ingat setelah sholat subuh baru ingat. Iya kemarin belum sholat asar, gara-gara ada tamu dan semisalnya. Ingatnya setelah sholat subuh misalnya. Tapi ingat, yakin ingat, ya. Bukan ingatnya kayak kira-kira gitu, enggak, tapi ingat yakin betul, maka sholat ketika ingat. Yang kedua, dibolehkan i'adatul jamaah, mengulang sholat berjamaah. Jadi ada orang sudah sholat berjamaah di sebuah masjid, lalu dia mendapati masjid lain sedang sholat berjamaah, karena kadang-kadang seperti masjid antum ini kadang-kadang lambat. Masjid yang cepat itu bahkan dengan kilatnya selesai sudah. Dapat masjid ini belum selesai, ikut sholat lagi. Nah, itu dibolehkan. Walaupun dia sudah sholat asar, sudah sholat subuh misalnya, lalu ada orang yang sedang berjamaah sholat subuh ikut lagi, padahal tadi sudah sholat subuh. Ini tidak termasuk. Ini sebagai pengecualian yang dibolehkan. Bahkan pernah di zaman Nabi SAW dalam hadis Yazid bin Al-Aswad, pernah dia sholat bersama Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasul sudah sholat, beliau mendapati ada dua orang. Kata Yazid bin Al-Aswad menceritakan, setelah Rasul sholat ada dua orang yang lam yusolliya, dia belum sholat atau tidak sholat gitu ya. Fi nahiyatil masjid, dia ada di pojokan masjid dia. Lalu Nabi tanya, dipanggilnya, lalu ketika datang Nabi SAW tanya, dan orang yang dua tadi nampak yakni tur'ad, yakni gemeteran dipanggil sama Nabi karena tidak sholat. Dipanggil sama Nabi SAW, ma mana'akuma, kata Nabi, antusolliya ma'ana, apa alasanmu kalian berdua tidak sholat bersama kami? Nah, ini disinilah para jemaah hikmahnya Rasul SAW dalam berdakwah. Ya, yakni beliau itu al-istifsar qabla al-inkar, meminta penjelasan dulu sebelum beliau mengingkari. Demikian pula kita para jemaah, dalam hatta kita nasihati kepada anak, istri kita ada kesalahan, kita tanya dulu. Misalnya antum dapat foto laki-laki di HP-nya istri antum, jangan langsung haram, selingkuh misalnya, jangan dulu. Bisa jadi orang salah kirim dan istrinya juga belum buka gitu loh, atau mungkin tidak sengaja kebuka juga langsung masak lagi, ya, nggak sempat, jadi buka siapa ternyata salah kirim jemaah, ya. Apalagi yang fotonya itu lebih ganteng dari antum misalnya, wah panas sekali itu. Tanya dulu, oh ternyata salah kirim, khalas, kalau salah kirim hapus sudah, ya. Jadi al-istifsar qabla al-inkar. Ketika Nabi mendapati ada orang pakai gelang, Nabi tanya dulu, apa sebab pakai gelang? Ternyata minal wahina, pakai gelang karena lemah supaya kuat sebagai jimat. Baru Nabi memberikan yakni hukumnya, diingkari oleh Nabi. Inzi'ha, kata Nabi,
cabut, buang dia. Ya. Seperti antum mendapati ada orang mungkin tidak ada jenggotnya, jangan langsung haram ya ente nggak berjenggot haram, ternyata nggak tumbuh jenggotnya, bukan nggak berjenggot cukur jenggot, ternyata nggak tumbuh. Ya. Karena sulit dibedakan antara yang nggak tumbuh dengan yang dicukur ya jemaah. Baik. Nabi tanya, kemudian apa kata orang tersebut? Dia mengatakan qad shallaina fi rihalina, kami sudah salat ya Rasulullah di tempat kami. Lalu apa kata Nabi? La taf'alu, jangan kalian lakukan. Yani jangan kalian lakukan seperti itu. Idza shalla ahadukum fi rihalihi aw fi rahli, jika salah seorang kalian sudah salat di tempatnya, summa adrakal imama, lalu dia mendapati imam, walam yusalli, mendapati imam yang dia belum salat, yakni mau diadakan salat berjamaah, falyusalli ma'aha atau falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah, maka ikutlah salat bersama imam tersebut, karena bagi dia yang tadi sudah salat yang baru ini namanya salat tambahan, salat sunnah. Niatnya apa jemaah? Niatnya tetap salat wajib yang imam itu salat apa? Misalnya salat asar. Niatnya salat wajib, salat asar. Namun bagi orang ini salat asar itu wajib tidak wajib, dia sebagai salat tambahan. Ya. Jadi orang sudah salat di sebuah masjid, dapat di masjid yang lain ternyata belum salat, atau sudah sedang salat atau baru iqamah, maka diikut lagi. Termasuk orang yang sudah jamaah qashar jemaah. Orang sudah jamaah qashar ya, nyampe ke kampungnya ternyata waktu salat yang di jamaah tadi masih ada. Dia sudah zuhur sama asar di jamaah taqdim. Nyampe kampungnya itu masih jam 2. Tidak masalah, nanti ikut salat lagi. Ya. Atau nyampe di kampungnya ternyata masih salat isya dapat, padahal tadi sudah di jamaah taqdim maghrib isya. Ya. Karena memang mungkin dia menjama di dekat dengan perbatasan kotanya, itu masih boleh. Ya, misalnya orang Sidoarjo pulang dari Jakarta di tol, ya, di tol itu ada rest area, ada masjid, ada mushola di sana, sholat di sana, maghrib misalnya jamak dengan takdim, maghrib dengan isya misalnya. Nyampe rumah baru isya adzan misalnya, tidak masalah, ikut sholat monggo, dapat pahala, tidak pun tidur, memang itu rukhsah dari Allah, enak. Ya. Tapi kalau sudah nyampe kota jemaah ya, nyampe rumah masjidnya apalagi, ya, misalnya dia belum belum sholat ya, atau ya dia belum sholat, belum maghrib misalnya, nyampe masjid di rumahnya, itu sudah tidak boleh lagi jamaah qashar, tapi dia sholat maghrib saja kalau sudah nyampe masjid kampungnya. Tapi kalau masih di perbatasan kotanya masih dapat insyaallah. Itu ada pembahasan khusus nanti di dalam kitab kita ini insyaallah. Yang ketiga ya, salatul janazah. Salat jenazah, dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan itu adanya ijma'. Ini tidak tercela, tidak boleh dicela, dan hukumnya boleh. Ya, walaupun sudah salat subuh, walaupun sudah salat asar. Jadi mengulang lagi salat dalam rangka salat jenazah. Kata Imam Ibnu Qudamah, wa amma as-salatu 'ala al-janazah ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams wa ba'da al-'asr hatta tamila lil-ghurub fala khilafa fihi. Kata Imam Ibnu Qudamah, adapun salat jenazah setelah subuh sampai terbit matahari atau setelah asar sampai tenggelam, maka fala khilafa fihi, tidak ada khilaf, maknanya ijma' ulama membolehkan. Ya. Terus yang ke berapa? Yang keempat jemaah sekalian, as-shalawatu dzatu as-sabab. Salat-salat yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid itu boleh walaupun di waktu antum sudah salat subuh atau sudah salat asar. Apalagi sebab gerhana salat kusuf. Apalagi contohnya salat sunnah wudu. Apalagi contohnya salat istikharah. Jadi antum darurat nih, ada urusan penting. Jadi yang benar para jamaah sekalian, salat hajat tidak ada
hadis yang sahih tentang nama salat hajat, tidak ada. Atau ketika ada hajat, salat disebut salat hajat, tidak ada hadis yang sahih. Adapun hadis kebanyakan maudhu, bahkan palsu. Namun makna salat hajat itu salat istikharah itu sahih. Maknanya ya. Jadi salatnya disebut salat istikharah oleh para ulama. Namun maknanya salat istikharah itu salat apa? Salat hajat, karena istikharah maknanya talabul khair, minta yang terbaik kepada Allah. Adapun istilah salat hajat tidak ada hadis-hadis yang sahih. Adapun hadisnya ada, namun tidak ada yang sahih. Tapi yang masyhur di masyarakat salat apa? Salat hajat, masyhur sekali. Salat hajat. Nah, salat yang memiliki sebab dikecualikan boleh dilakukan. Ada khilaf di kalangan para ulama kepada dua pendapat, jemaah. Antara yang membolehkan ya, dan antara yang melarang. Artinya sebagian ulama salat-salat yang memiliki sebab ini nih, seperti tahiyatul masjid, salat kusuf, salat sunnah wudu atau salat istikharah, ini ada khilaf di kalangan para ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ini kepada berapa pendapat? Dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha la tuf'al fi awqatin nahi. Pendapat yang pertama, dan ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, melarang. Yani salat-salat ini pun tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang, tidak boleh. Ya. Mad dalil? Apa dalilnya? Dalilnya li'umumil adillah. Dalilnya adalah keumuman dari dalil allati tanha 'anis shalah fi waqtin nahi. Dalilnya adalah keumuman dalil-dalil tentang larangan, seperti dalam hadis kita ini. Sementara kan kata mereka mazhab Hanafi enggak ada pengecualian. Bukan enggak ada, mungkin belum nemu pengecualian kan gitu. Bisa jadi ulama yang lain nemu pengecualiannya. Taib. Al-qaulu tsani al-jawaz. Pendapat yang kedua boleh. Wa hadha mazhab Syafi'i, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i, dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan murid beliau Imam Al-Qayyim, termasuk juga di antaranya para ulama masyhur di zaman kita sekarang, seperti Syekh bin Baz rahimahullah misalnya. Ya. Mana dalilnya? Dasarnya dalilnya ada hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, kata Nabi tentang tahiyatul masjid. Jadi dalil madhab Syafi'i dan madhab yang dipegang oleh para ulama ahli hadis seperti Syekhul Islam atau madhab Hambali membolehkan dengan dasar hadis. Hadis tentang apa jemaah? Tentang tahiyatul masjid. Apa kata Nabi? Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli, dalam lafaz hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid, maknanya kapan saja, pokoknya setiap kali masuk masjid, enggak peduli waktu dilarang ataupun tidak dilarang gitu ya. Kapan saja ketika masuk masjid, maka tidak boleh duduk atau dua rakaat. Ya. Jelas sama di sini? Taib. Bagaimana segi pendalilannya? Segi pendalilannya adalah hadis-hadis larangan salat. Hadis-hadis larangan salat di waktu yang tadi telah ditetapkan, itu hadis-hadis larangan sifatnya umum. Sifatnya umum. Salat apa saja. Betul tidak? Salat apa saja. Sementara hadis-hadis ini adalah khas, hadis khusus. Hadis yang khusus. Wal khas yaqdi 'alal 'am. Sementara yang khusus harus didahulukan daripada yang umum. Maknanya berarti dari digabungkannya hadis tentang tahiyatul masjid dengan hadis larangan salat,
Hadis larangan salat itu umum, salat apa saja dilarang di waktu tertentu. Di waktu yang ditetapkan tadi apa? Ba'da subuh sama ba'da asar. Hadis tentang tahiyatul masjid ini hadis yang khusus tentang apanya? Tentang salatnya jemaah. Sebenarnya hadis antara larangan salat dengan hadis tahiyatul masjid ini dari satu sisi memang memiliki umum dan khusus. Hadis larangan salat yang umum apanya dan yang khusus apanya? Nah jemaah, hadis larangan salat di waktu terlarang yang umum apanya dan yang khusus apanya? Yang umum apakah salatnya atau waktunya? Yang khusus apakah waktunya atau salatnya? Hadis larangan tadi loh, la salata ba'dal asr. Ini yang khusus apanya? Waktunya. Yang umum salatnya. Salat apa? Salat apa saja? La salata. Nah, yang kita masalahkan keumuman di sini apanya? Salatnya apa waktunya? Salatnya. Kan kita lagi membahas salat apa yang boleh. Kalau masalah waktu kita setuju. Salat apa yang boleh dikhususkan oleh hadis tahiyatul masjid. Berarti salat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid dan yang lain dianalogikan, dikiaskan, maka berarti menunjukkan boleh walaupun pada waktu yang terlarang. Ya. Bu ngerti apa ora? Khusus umum. Nek hadis tahiyatul masjid yang umum apanya? Yang umum salatnya. Hadis tahiyatul masjid yang umum apanya? Dalam hadis ini idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jadi dalam hadis tahiyatul masjid ini sebagai penghususan salat yang dimaksud itu salat apa? Tahiyatul masjid. Satu salat saja. Salat apa maksudnya ini? Apakah salat mutlak apa saja? Tidak, ini maksudnya salat menghormati masjid jemaah. Bukan salat sunnah wudu, bukan, tapi tahiyatul masjid. Maka ini khusus salat tahiyatul masjid. Waktunya kapan? Kapan saja, setiap kali masuk masjid, mau siang, malam, mau salat pada waktu dilarang atau pada waktu yang tidak dilarang. Baik. Ikhtilaf para ulama tentang hari Jumat. Ikhtilaf para ulama fi yaumil Jumu'ah. Hal yujad waqtun nahyi indal jawal am anna yaumal Jumu'ah mustathna ala hadhihi al-mas'alah qawlan min al-ulama atau al-qawlan min al-ulama. Ikhtilaf para ulama tentang hari Jumat, apakah ada waktu yang memang dikhususkan atau memang hari Jumat pun tetap mutlak terlarang. Paham ya? Misalnya ya, misalnya kan waktu sholat Jumat atau di hari Jumat, sholat setelah subuh atau pada saat matahari tengah-tengah atau pada saat setelah asar, dikecualikan tidak hari Jumat atau sama dengan hari-hari yang lain, artinya tetap dilarang atau dibolehkan karena ini hari Jumat saja. Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal annahu laisa waqtu nahyin, bahwa hari Jumat sama saja, bahwa hari Jumat tidak ada waktu yang dilarang. Artinya hari Jumat ini dikecualikan. Yani kalau di hari Jumat kita boleh melakukan salat di waktu terlarang, seperti misalnya salat matahari di tengah-tengah, itu di hari Jumat boleh. Ya. Dan ini mazhabnya Imam Syafi'i dan dirajikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim. Mana dalilnya jemaah? Ada hadis namun dhaif hadisnya, namun ada dalil hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Musnad beliau, Musnad Syafi'i, dari Abu Hurairah. Disebutkan ada hadis di mana kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anis salah nisfan nahar hatta tajula syams illa yaumil Jum'ah. Nabi melarang salat ketika matahari di tengah-tengah sampai tergelincir, itu dilarang kecuali hari Jumat. Maka dengan dasar hadis ini Al-Imam Syafi'i berpendapat
kalau di hari Jumat tidak ada istilah waktu terlarang. Boleh sholat kapanpun di hari Jumat. Demikian pula ada hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang, antum ingat sholat kalau Jumat ada sholat mutlak katanya ya. Sholat intidor nunggu imam, betul? Nah itu kan berarti sholat intidor nunggu imam sholat terus 2 rakaat sampai imam datang. Pastinya nih orang sholat kapan? Pada saat matahari kapan mestinya? Di tengah-tengah, itu konsekuensinya berarti. Maka dengan hadis itulah Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i atau para ulama lain yang sependapat berdalil, ditambah hadis dhaif tadi. Hadis ini sahih, hadis yang ini, yaitu disebutkan kata Nabi SAW, man iktasala yaumal jum'ah wa tatahhara bimastata' min tuhrin, siapa yang mandi hari Jumat bersuci semampunya, sempurna dalam bersuci, summa iddahana atau massa min tib, lalu memakai minyak wangi, ya, summa raha, lalu berangkat, falam yufarik baina itsnain, lalu tidak memisah 2 orang yang sedang duduk di masjid, tapi duduk di mana tempat yang kosong. Ada orang yang maksa ingin duduk di depan sampai harus melangkahi pundak-pundak orang misalnya, itu tidak boleh. Lalu fasalla ma kutiba lahu, lalu dia salat sedapatnya, yakni nunggu imam, ya. Summa idza kharajal imam, lalu jika imam datang maka ansata, orang ini diam, tidak salat lagi. Berarti salatnya sampai kapan? Sampai imam datang. Maksud datang sampai imam naik mimbar. Makanya diusahakan di antara adab nih, imam itu kalau mau khutbah jangan masuk masjid, ya. Karena malaikat para jemaah yang mencatat, mengabsen yang ada di pintu masjid, kemudian orang juga salat, itu batasannya ketika imam itu naik kepada mimbar, ketika imam itu masuk ke dalam masjid. Jadi di antara adab, tidak pernah ya para imam, baik Rasul, para sahabat, para khalifah, yang kalau mau ngimamin dia duduk dulu di masjid, apalagi tahiyatul masjid, apalagi imam nunggu imam gitu kan. Akhirnya imam nunggu imam, dia yang nunggu juga. Maka kalau bisa diusahakan dikasih imam itu tempat. Imam bisa nunggu di mobil dulu, kalau imamnya bawa mobil nunggu sampai nanti pas waktunya, baru kemudian masuk dari pintu yang telah ditetapkan khusus, baru kemudian langsung naik mimbar. Atau syukur-syukur punya kantornya nih, seperti Saribumi alhamdulillah punya kantor, taruh imam di kantor dulu, nanti pas waktunya baru masuk ke mimbar, naik mimbar. Jangan imam disuruh nongkrong di sini, bahkan imam paling awal, makmum tidak ada misalnya, ini tambah. Siapa yang nunggu, siapa yang mau jadi imam? Itu diantara adab jemaah ya, diantara adab. Taib, berarti yadulu ala istimrari shalah ila zawal. Berarti orang yang sholat intidor tadi, fasalla ma kutiba lahu, sholat sedapatnya, terus sholat 2 rakaat. Maka ulama mengatakan ini sholat mutlak, tidak masalah wes. Atau sholat intidor boleh, tidak masalah. Sampai nanti datangnya imam. Kapan imam datang? Ketika matahari matahari tergelincir waktu sholat zuhur. Ya. Tapi ini pendapat pertama ya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua jemaah, annahu waktu nahyin, bahwa hari Jumat tetap berlaku di waktu terlarang, tidak boleh seperti yang sholat intidor tadi. Berarti menurut pendapat kedua, sholat intidor tadi lihat matahari, kalau sudah di tengah-tengah berarti tidak boleh, gitu loh. Itu konsekuensi gitu kan. Demikian pula pokoknya hari Jumat berlaku, dan ini madhabnya Abu Hanifah dan madhabnya Imam Ahmad. Dasarnya apa? Tentu keumuman dalil tadi, karena tidak ada pengecualian, ya. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Ahmad bin Hanbal, atau pendapat Hanabilah, pendapat Al-Ahnaf. Ahnaf yani apa? Ahnaf yani Abu Hanifah maksudnya. Hanabilah maksudnya madhab
Hambali. Kalau Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah. Kalau Imam Malik diistilahkan dengan Malikiyah. Nah, ada hadis lagi Uqbah bin Amir menceritakan salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Kata Uqbah bin Amir, Rasulullah melarang 3 waktu yang di dalamnya. Au an naqbura fihinna mautana. Di 3 waktu itu pula kita dilarang menguburkan jenazah-jenazah kita. Kapan itu? 1. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Pertama, ketika matahari sedang terbit, benar-benar terbit sampai naik tinggi. Sampai duha. Yani naik tinggi. Sekitar berapa menit tadi? Dari terbitnya 20 menit kurang lebih. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirah hatta tamila syamsu. Yang kedua, ketika matahari benar-benar tegak di atas kepala kita, tegak betul sampai dia miring. Miring yakni sampai tergelincir. Karena itu waktu zuhur. Nah, hadis-hadis ini jemaah menguatkan pendapat yang kedua tadi. Sementara ini tidak ada pengecualian. Dan yang ketiga kapan? Hatta tamila syamsu. Taib. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Ini di 3 waktu ini kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh menguburkan jenazah. Ditambah 2 tadi, ba'da subuh dan ba'da asar. Berarti berapa waktu kita dilarang sholat semuanya? 5 dilarang kita sholat. Taib. Yang kuat pendapat yang mana cuma? Menurut antum, kira-kira antum pegang pendapat mana? Dalilnya sudah jelas. Taib. Kalau untuk kehati-hatian tentu pendapat yang kedua. Taib. Wallahu ta'ala alam wa hadzal qaul huwas sahih. Wallahu alam, pendapat yang ini dia sahih karena pengecualian hari Jumat tidak ditemukan. Sementara tadi hadisnya dhaif jelas yang dikecualikan hari Jumat Imam Syafi'i. Adapun hadis tentang salat intidhar ya berarti maknanya tetap enggak boleh. Jadi salat intidhar harus juga perhatikan waktunya ini terlarang atau tidak, matahari tengah-tengah atau tidak gitu. Berarti salat intidhar itu kapan? Jemaah, ya lebih selamatnya kita sampai matahari tengah-tengah baru berhenti. Setelah itu perbanyak zikir, perbanyak untuk membaca Al-Quran atau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada faedah yang sangat besar ikhwan dalam masalah salat subuh ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami', di mana hadisnya melarang orang yang memperbanyak salat antara adzan dan qomat di waktu subuh. Jadi kalau kita salat subuh ya, antara adzan dan qomat itu tidak ada salat sunnah kecuali salat 2 rakaat qabliyah saja. Setelah itu kita duduk perbanyak doa. Tidak ada salat tidak ada. Nabi mengatakan idza tala'al fajru fala salata illa raq'atai al-fajr. Apabila terbit fajar, apabila adzan subuh, maknanya apabila terbit fajar ini, apabila adzan subuh tidak ada salat kecuali 2 rakaat qabliyah. Kecuali 2 rakaat qabliyah. Makanya Sa'id Al-Musayyib ketika melihat ada orang yang salat terus-terusan memperbanyak salat setelah adzan subuh, ditegurnya. Ketika ditegur orang ini, dia mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ya Aba Muhammad, yu'adzibani Allah ala salah." Wahai Abu Muhammad, apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya salat? Kok salat saya dilarang? Nah, inilah. Ini kata Syekh Albani sebagai kaidah untuk membantah kepada ahli bid'ah yang menganggap ibadah kok dilarang, padahal ibadah bid'ah. Yang dilarang itu bukan ibadahnya, yang dilarang adalah
dia menambah-nambahnya dalam ibadah. Maka kata Sa'id al-Musayyib, la, Allah tidak menyiksamu gara-gara salat, tidak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Namun Allah menyiksamu gara-gara menyelisih sunnah. Karena sunnahnya antara adzan subuh dan iqamah subuh itu cukup salat 2 rakaat saja, kita tidak perbanyak salat. Tapi perbanyak apa? Doa, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Baik ya, adzan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab Tanbihul Afham bi Syarh Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan tentang hadis ini tadi, maudhu'ul hadis, tema hadis ini tentang apa? Bayanu syai'in minal awqatil manhi 'anis salati fiha. Penjelasan sesuatu dari waktu-waktu yang dilarang. Dilarang apa? Dilarang salat padanya. Lalu beliau menjelaskan beberapa kosakata dalam hadis ini. Yang pertama, lafaz mardiyun. Mardiyun yang diridhoi, yakni maksudnya maqbulus syahadah, yakni yang persaksiannya diterima. Walam yadhkur minhum siwa Umar, dan tidak menyebutkan dari mereka, dari kalangan sahabat itu oleh Ibnu Abbas, kecuali siapa? Umar. Taib. Kemudian makna ardahum, ardahum yakni ablaguhum qabulan indi. Ardahum maknanya yang paling, yakni maknanya yang paling diridhoi di sisiku, yakni Ibnu Abbas yakni lebih apa namanya, di antara mereka itu lebih mengunggulkan, mengutamakan Umar, dan Umar memang para sahabat di antara sahabat yang terbaik setelah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun Umar, siapa Umar yang maksud? Umar bin Al-Khattab, dan telah berlalu sabaqat tarjamatuhu fil hadis raqam wahid.
dan telah berlalu biografi beliau di hadis pertama Umar ini. Lalu naha, apa arti naha? Naha artinya tolabul kaf. Tolabul kaf, yakni meminta untuk menahan. Naha yakni melarang berarti. Maknanya tidak boleh. Anis shalah ai salatin nafli. Salat ini masuk di sini, salat apa? Salat sunnah yang dilarang itu maksudnya. Lalu ba'da subhi wa ba'da al-'asr, setelah subuh dan setelah asar, yakni ba'da salati subhi wa salatil 'asr. Ba'da subhi, setelah subuh itu maksudnya setelah salat subuh. Ya, setelah waktu subuh bukan, setelah salat subuh, yakni maksudnya setelah dia melakukan salat. Ya. Bukan setelah masuk waktu subuh, bukan, tapi setelah salat subuh. Jadi kalau sebelum salat subuh gitu ya, walaupun sudah masuk waktu subuh, ya boleh melakukan salat sunnah. Yang terlarang itu setelah salat subuh. Jelas di sini? Baik. Kemudian asyarhul ijmali. Makna hadis secara global, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yuhaditsu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan anna jama'atan mausuqin, bahwasanya sekelompok orang yang terpercaya, maqbulis syahadah, yang diterima persaksiannya, ya, min bainihim, di antara mereka Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Artinya sekelompok orang yang dipercaya, yang diterima persaksiannya, di antara mereka adalah Umar. Itu apa? Syahidu, mereka bersaksi, menyaksikan, atau mereka bersumpah bersaksi, indahu, di sisi Ibnu Abbas. Apa persaksiannya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an salatin nafilah ba'da salatil fajri hatta tadla syamsu. Yakni kata mereka bahwasanya Nabi melarang salat nafilah, salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Istilah salat sunnah itu di sini nafilah. Selain nafilah apa lagi? Salat tatawwu'. Selain itu lagi salat mustahab. Selain itu lagi salat mandub. Itu istilah-istilah lain ya. Istilah-istilah lain. Kemudian terus wa ba'da salatil asri, dan juga setelah salat asar hatta taghrub, sampai tenggelam apa? Matahari. Li'annal kuffar, apa ilatnya, apa sebabnya dilarang? Li'annal kuffar yasjuduna 'inda tulu'iha wa ghurubiha, karena orang kafir yang nyembah matahari, ya, yang nyembah matahari, yasjudun, mereka sujud 'inda tulu'iha wa ghurubiha, ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya, ya, sehingga kita dilarang menyerupai mereka. Fanuhiyal muslimuna 'anis salati nafilah fi hadainil waqtaini, maka kaum muslimin dilarang salat sunnah di dua waktu ini. Kenapa? Apa sebabnya tadi? Hikmahnya ib'adan 'anit tasyabbuhi bil kafirin. Ib'adan dalam rangka menjauh tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau para salafus saleh, Rasulullah, para sahabat, ya, mereka paling tidak suka ibadahnya walaupun dibolehkan oleh agama, namun ketika sama dengan mereka orang kafir, mereka tidak suka. Contohnya jemaah, Rasulullah ketika kiblat mereka ke Baitul Maqdis selama 18 bulan, itu Rasul gelisah terus, pengen supaya turun wahyu dipindahkan kiblat itu. Maka beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit agar mudah-mudahan turun wahyu. Bahkan sampai beliau ketika bertemu dengan Jibril, sampai pesan kepada Jibril, wahai Jibril, aku ingin berharap semoga Allah menurunkan wahyu agar kiblat aku dirubah. Aku enggak suka bareng sama mereka orang-orang kafir. Tapi kita tenang-tenang saja bareng sama kafir. Bahkan yang paling mempopulerkan ibadah orang kafir, hari besar kafir, aneh bin ajaib, kaum muslimin di kita ini. Yang main barongsai itu loh, barongsai pek cuan gau, itu orang Islam yang main barongsai. Saya kemarin lagi jalan di mobil, ada rombongan barongsai. Subhanallah, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai peci, bawa barongsai gitu tuh. Itu kan budaya mana coba sekalian? Jadi itu di acara apa biasanya itu? Acara-acara orang kafir. Ya. Apa bukan tekpuan go apa namanya sekarang? Hari raya apa sekarang? Apa namanya? Cek con kau apa tuh? Hah? Big ban cek gitu kan?
Itu tadi pas ya pas. Processing pacoy itu. Hanya itu kan gitu. Baik, sekarang apa? Ada corona, nanti ada Corolla, nanti ada Mercedes. Memang virus itu bagus-bagus namanya, namun serem aslinya, tapi indah-indah. Sama kayak badai dulu badai Lalina, badai Rovita, badai apa? Badai namanya bagus-bagus gitu. Jadi sekarang ini virus. Ya. Tapi namun insya Allah bagi muslimin yang mati kena virus, kena wabah itu, maka mereka termasuk di antara tanda-tanda mati syahid. Di akhirat mendapatkan pahala dimasukkan ke dalam surga. Maka bagi kita sebagai muslim tenang saja. Ya, tapi bukan berarti menantang. Merene aku tak mati. La, maksudnya tetap kita menghindar. Namun kita jangan terlalu pusing dengan urusan seperti itu. Ya. Jangan takut kalut sehingga ada sebagian orang sampai takut sehingga menimbun barang di rumah karena takut seperti kasus menjadi kota mati. Anda akan masuk ke Indonesia sehingga ramai-ramai ke ATM mengambil narik uang mereka, takut. Padahal kalaupun sudah benar-benar dan musibah apa mau makan duit mereka. Ini ya. Banyak yang narik-narik katanya takut terjadi apa-apa dengan Indonesia seperti yang terjadi di Cina. Baik. Kemudian fawaidul hadis, kita ambil faedah dari hadis. Ada 3 faedah dari Syekh di sini, Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-ula tahrim salatin nafilah ba'da salatil fajr. Haramnya salat nafilah setelah salat subuh hatta tatlu' syamsu, sampai terbit matahari, wa ba'da salatil asri hatta taghrub, dan juga haram salat sunnah setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Illa, perhatikan di sini Syekh ikut pendapat yang mana? Mazhab siapa? Taib. Saya baca dulu. Illa an yakuna laha sababun, kecuali salat yang memiliki sebab. Katahiyatil masjid wa i'adatis salah idza hadara al-jamaah ba'da adaiha. Kecuali salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid. Berarti Syekh Utsaimin ikut pendapat mazhab mana ikhwan tentang masalah ini? Madhab Syafi'iyah, yang dikuatkan oleh juga madhab Hambaliyah, di antaranya Imam Ibn Taimiyah dan murid beliau. Dan boleh dikecualikan apa? I'adatis salah, mengulang salat. Perhatikan ikhwan, mengulang salat kalau salat sendiri haram. Jadi mengulang salat itu boleh jika berjamaah. Mana dalilnya lagi yang lain? Selain tadi 2 orang yang gemetar ketika ditegur oleh Nabi. Mana dalil yang lain jemaah? Mu'ad bin Jabal salat Isya berapa kali? 2 kali. Pertama ikut bersama Nabi, lalu nanti pulang ke kaumnya dia mengimami kaumnya. Berarti Mu'ad salat apa itu namanya? Salat Isya jemaah. Makmumnya juga niat salat Isya, namun bagi Mu'ad salat Isya itu salat tambahan. Berarti Mu'ad salat tambahan, salat sunnah. Maka dengan ini pula berdalil bolehnya makmum yang salat wajib berimam kepada imam yang salat. Bolehnya makmum yang salat wajib bermakmum kepada imam yang sedang salat sunnah. Jadi kalau antum sedang salat sunnah nih, Allahu Akbar, lalu datang orang duduk sini atau masuk di sini, seret masuk, antum aku salat, ndak usah, biar naik. Jelas jemaah? Ada, aku salat sunnah lagi. Oh ngono ta? Yo, batal jemaah. Batal. Jadi sejar naik. Ya. Taib. Kemudian, idza hadar jamaah ba'da adaiha, apabila menghadiri salat jamaah ba'da adaiha, setelah dia menunaikan salat wajib tersebut. Fayazuju fi'luha kama tadullu 'alaiha haditsun ukhra, dan boleh melakukan itu sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang lain yang tadi sudah saya bacakan. Terus as-saniyah, faedah yang kedua. Kenapa kita ngomongnya saniyah? Kenapa enggak as-sani? Kenapa muannas? Karena di sini fawaid. Fawaid itu bentuk jamak dari faidatun. Ini muannas. Berarti kalau muannas kita mengabsennya pun angkat dengan muannas, seperti al-ula, as-saniyah. Yang kedua, ta'kidu al-khabar bi kasrati naqilihi wa quwwati thiqati bihim. Yang kedua, ta'kid, menguatkan berita bi kasrati naqilihi, dengan menyebutkan banyak yang menukilnya, seperti Ibnu Abbas tadi.
kata Ibnu Abbas nih ketika menyampaikan hadis ini, Rasul melarang sholat di waktu yang disebutkan tadi. Ibnu Abbas mengatakan sebelumnya, ini berapa orang? Banyak orang-orang terpercaya lagi. Salah satunya yang paling saya kagumi adalah Umar. Nah, berarti boleh-boleh saja antum menyampaikan berita supaya kuat berita itu, antum sebutkan. Ono wong pitu sing ngomong karo aku iki. Ada lagi, aku 20, kalau aku sak kampung ngomong. Yang sak kampung itu lebih mantap lagi. Jelas ya? Jadi semakin kuat berita itu. Baik ya. Wa quwwati istiqabihim, dan tentu kuat keabsahan berita tersebut. Terus yang ketiga, la wa quwwati istiqabihim, dan kekuatan. Jadi berita bisa menjadi betul-betul yakin dengan banyak yang menukil, dan dengan apa? Kekuatan sikoh. Sikoh itu kejujuran orangnya. Ya, bayangkan antum, orangnya banyak, sudah gitu mardiyun lagi, orang-orang diridhoi oleh Allah. Yani mausukun, orang-orang yang terpercaya. Gitu ya. Yang ketiga, man'u atashabbuhi bil kuffar, terlarang bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau antum ditanya, apa hukum tasyabuh ya kawan? Apa hukum tasyabuh? Tasyabuh hukumnya sunnah. Kalau tasyabuh dengan para salafus saleh. Jadi yang terlarang tasyabuh itu, satu dengan kafir, kedua dengan orang-orang fasik, ketiga tasyabuh dengan binatang, keempat tasyabuh dengan apa lagi? Syaitan. Ya. Jadi kita tasyabuh yang dilarang itu dengan orang kafir. Itu pun kafir yang menjadi kekhususan bagi mereka. Adapun walaupun asalnya dari mereka tapi bukan kekhususan mereka lagi, itu bukan lagi tasyabuh. Ini jika dalam urusan-urusan dunia ya. Kalau dalam urusan agama, keyakinan mutlak. Tapi urusan dunia, tasyabuh juga tetap dilarang. Adat, masalah adat kebiasaan tetap dilarang jika itu kekhususan orang kafir. Tapi kalau adat kebiasaan tersebut, urusan dunia tersebut, tentang makan, minum, berkendaraan dan semisalnya, yang awalnya memang milik orang kafir, berpakaian misalnya, awalnya milik orang kafir, namun sudah tidak lagi milik mereka, maka menjadi boleh. Contohnya makan pakai meja makan, boleh. Pakai sendok garpu, boleh. Walaupun asalnya milik mereka, orang-orang kafir. Jadi jangan orang makan itu nasi, makan pakai sendok garpu, ini tasyabuh bil kufar, haram ya akhi. Lah, termasuk pakai bantalun, celana. Memang kalau menurut Syekh Albani mutlak. Kalau Syekh Albani mutlak jemaah. Pakai bantalun adalah tasyabuh bil kuffar. Tapi Syekh bin Baz dan ulama-ulama lainnya, dan ini pendapat yang kuat, bantalun memang asalnya kafir. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan di masyarakat seluruh dunia kaum muslimin, maka tidak masalah. Bukan lagi tasyabuh. Dan tasyabuh urusan dunia seperti ini jemaah boleh ketika ada hajat loh. Ketika ada hajat boleh. Contohnya, laki-laki dilarang berpakaian mirip perempuan, begitu pula sebaliknya. Tapi boleh ketika ada hajat. Misalnya antum haram pakai daster istri antum. Tapi kalau antum kedinginan, gak ada selimut, cuma ada daster istri, pakai saya daster istri, tidak masalah. Itu lain, boleh. Jelas di sini. Jadi ada kawaid, ada dawabit masalah tasyabuh itu. Apalagi contoh ikhwan, pakai dasi. Awalnya orang kafir itu punya punya kebiasaan, tapi ketika umum tidak lagi. Maka antum boleh pakai dasi. Antum sebagai direktur, bukan direktur bank, direktur apa gitu. Atau antum kawin mau pakai keren sedikit, boleh pakai dasi. Ya. Atau antum kerja di perusahaan misalnya, diwajibkan pakai dasi, tidak masalah. Dasi, pakai jas dan semisalnya. Terus tasyabuh dengan syaitan ya, tidak boleh. Tasyabuh lagi dengan apa? Sebagian ulama mengatakan dengan adat-adat orang ajam. Ajam itu non Arab. Adat-adat orang ajam. Maka yang benar, adat orang ajam itu tidak terlarang selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Seperti antum pakaian mau pakai batik kayak tidak masalah, padahal itu adat kebiasaan. Tapi kalau adat itu bertentangan, seperti wanita pakai kebaya, ya, pakai konde, pakai gelung, ya,
Itu adat, namun itu bertentangan dengan syariat karena membuka aurat. Tapi antum pakai blangkon koyo dukun, tidak masalah. Koyo dalang, ya, tidak masalah pakai blangkon karena itu adat orang Indonesia dan tidak bertentangan. Apakah ada rukhsah bagi musafir yang salat di masjid tanpa tahiyatul masjid langsung duduk? Bagi musafir tidak ada rukhsah. Siapapun yang masuk masjid jamaah, mau musafir mau mukim, tidak boleh duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Namun kalau dia masuk masjid mau salat, tidak usah salat kok tahiyatul masjid. Ini tergugurkan tahiyatul masjid dengan salat dia. Jadi bahkan kalau antum mendapati ada imam sudah iqamah misalnya, enggak boleh bahkan idza uqimatis shalah fala sholata lahu illa al-maktubah. Jika dikumandangkan iqamah tidak ada salat apapun termasuk tahiyatul masjid kecuali salat langsung ikut salat fardu. Jelas jemaah ya? Hatta di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kita sering melihat kesalahan-kesalahan seperti itu. Kita lihat sering. Sudah qomat imam sudah membaca Al-Fatihah, masuk orang India, orang Pakistan, salat sendirian. Wah, ini salat apa ini? Kenapa tidak ikut berjamaah bersama imam? Ternyata dia ngejar salat qobliyah atau tahiyatul masjid. Jelas. Jadi Bangladesh orang-orang, termasuk juga orang Indonesia banyak, cuma orang Bangladesh, orang Pakistan banyak. Salat dia, ternyata maksud dia tuh salat tahiyatul masjid dengan cepat, kemudian dia gabung dengan imam berjamaah. Padahal tidak usah. Kapan kalaupun mau dilakukan? Nanti setelah salam silahkan salat qobliyah yang terluput tadi. Setelah salam imam berjamaah boleh salat langsung berdiri, salat qobliyah yang terluput, baik qobliyah subuh ataupun salat-salat yang lainnya. Jangan ketika imam sedang salat berjamaah lalu dia qobliyah salat 2 rakaat atau apalagi tahiyatul masjid, qobliyah istikharah lagi. Lalu nanti berjamaahnya pas imam tahiyatul akhir. Baru tahiyat akhir imam dia baru masuk. Ini musibah jemaah. Itulah ibadah yang seperti itu dibangun di atas dasar kejahilan. Banyak enggak ibadahnya? Banyak. Makanya inilah makna dari hadis Nabi, al-alim 'ala al-'abid kafadli 'ala man dunakum. Orang yang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya ikhwan, orang yang alim yang ibadahnya pas-pasan. Orang alim tadi itu langsung takbir, langsung sholat bersama imam karena ngerti dalil. Dia tidak sholat tadi seperti Bangladesh, India, Pakistan tadi. Dia tidak sholat qobliyah, dia tidak sholat tahiyatul masjid, tidak sholat apa. Kenapa? Dia paham dia. Maka yang banyak pahalanya orang yang paham sunnah ini, alim tadi, daripada orang yang tadi itu banyak ibadahnya, namun dia di atas cekaknya dari ilmu, sedikitnya dari ilmu. Jadi ahli ibadah namun minim ilmu. Mana yang afdal dengan orang yang alim namun ibadah pas-pasan? Orang alim yang ibadah pas-pasan. Tapi ini jangan antum jadikan alasan ya kawan. Wah kalau gitu anu santai-santai saja dah. Artinya Pak Salafi ini harus masbuk terus? Lah, Salafi saf paling depan. Tapi ibadahnya sesuai sunnah maksudnya. Ini banyak khairan dari ikhwan. Kalau Allah ya ikhwan, ada orang yang dulunya LDII. Lagi di LDII rajin nyumbangnya. Kan di LDII itu harus nyumbang 10% dari gaji ikhwan. Mojokerto itu sebulan bisa 1M. Mojokerto itu seluruh LDII dikumpulkan setor ke Kediri itu. Nah, aneh bin ajaibnya kalau sudah ngaji sunnah malah gak ono infaknya jemaah. Kenapa orang dulu di saat bid'ah banyak infak setelah masuk sunnah? Ya, jadi seolah-olah gratis saja enaknya semuanya di sunnah ini. Jangan justru kita dulu di bid'ah rajin ibadah, di bid'ah rajin tahajud, sampai tahajud di pinggir laut, sampai nangis bersama tahajud bela-belain ke pinggir laut saat antum liqa. Masuk aliran Ikhwanul Muslimin, begitu liqa di pinggir laut, nangis bareng-bareng, atau ikut aliran Agim, nangis bareng pakai lilin. Sudah ngaji sunnah, tahajudnya malas. Karena itu bid'ah. Iya itu bid'ah, tapi tahajudnya kan tidak bid'ah. Salat tahajudnya. Nah ini, karena gara-gara apa? Al-alim 'alal 'abid, dia dalilnya ini. Orang alim daripada ahli ibadah seperti keutamaan, bahkan seperti bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang kecil kerlip-kerlip dalam hadis demikian. Baik, cukup ya.
Taib, man'u tasyabuh bil kuffar wa saddu kulli at-turuqi al-mu'addiyati ilaih, dan menutup semua pintu celah, semua jalan yang menghantarkan kepada tasyabuh kepada orang-orang kafir. Taib. Silakan di-download kitabnya Tanbihul Afham. Pak Naim punya ya? Fotokopi antum ya? Enggak apa-apa, diizinkan insyaallah. Taib. Hah? Bisa dibagi. Ah ya. Fadhal, nah. Terakhir.